Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Mari pagi hari ini kita siapkan hati kita untuk datang memuji menyembah Tuhan. Kita percaya kita memuji menyembah Tuhan, hadirat Tuhan bertahta di atas pujian kita sore pagi hari ini. Mari sebelum kita naik pujian penyembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa datang kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur buat anugerah, kemurahan, kebaikan Tuhan yang Tuhan limpahkan bagi kami umat-Mu pagi hari ini untuk boleh datang beribadah kepada Tuhan. Kami percaya, kami datang, kami pulang bawa sukacita, berkat-berkat surgawi dilimpahkan, dicurahkan di dalam kehidupan kami. Yang lemah dikuatkan, yang susah mendapat penghiburan, yang kekurangan terima berkat dari Tuhan, yang sakit terima kesembuhan dari Tuhan. Terima kasih, kami mau menyembah Tuhan, meninggikan Engkau. Kami percaya hadirat Tuhan turun di atas kami. Kami siapkan hati kami untuk menyembah Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Yang siap memuji dan menyembah Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, yang baik bagi kami. Mari sama-sama naik pujian bagi Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Saat menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, saat memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Kau hadir di tengah-tengah kami. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Mari sekali lagi katakan hatiku Tuhan, kan hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Amin. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan.
rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Segala bayaran-Mu, haleluya, haleluya. Segala bayaran-Mu, kami tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Sigara bayara-bayara bara-baramu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Kau hadir tengah-tengah kami pagi hari ini Tuhan. Kau melawat setiap kami, Kau memulihkan setiap kami, menyegarkan jiwa kami pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku bawa korban syukurku ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, 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 sebab Tuhan baik. Mari sama-sama dengan pujian bagi Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah, persembahkan, ku persembahkan korban syukurku. Sama-sama katakan, yang terbaik bagimu. Mari sekali lagi lebih sungguh-sungguh. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah, persembahkan, ku persembahkan korban syukurku. Katakan sama-sama, yang terbaik bagiku. Ku bawa korban syukurku ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Bawa korban syukurku ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik.
Tuhan baik. Oh, oh, oh. Sama-sama katakan, sebab Tuhan baik. Oh, oh, oh. Sebab Tuhan baik. Mari berikan kemuliaan bagi Allah kita luar biasa. Sebab Tuhan baik, bahwasanya dan setianya untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Makasih, makasih, makasih. Haleluya, haleluya. Kau besar atas kami. Terima kasih. Segala puji, hormat, syukur kami menaikkan kepada Tuhan. Kami bersorak-sorai memuji dan menari bagi Tuhan di dalam nama Kristus yang siap memuji dan menari bagi Tuhan. Lambaikan tangan saudara dan sama-sama katakan amin. Sekali lagi berikan sorak bagi Allah kita. Yes. Mari kita menari bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Yes. Bersama-sama katakan zaman ini zaman berasan. Amin. Jangan kepaten iman boleh lan wis kaweco wong bener urip saka prasoyo zaman bekasan jangan solo suwe karuan rametan carene ora keduman gedung cilik tua enom sabaran-baran urip bingung golek sandang pangan kosumala uripku zaman akhir kahanane abadane kula pasrah sumendere Gusti. Yes. Hey. Hey. Mari kita menari bagi Allah kita yang luar biasa. Amin. Haleluya. Mari sama-sama. Zaman bekasan jangan kepaten lan wis kaweco wong bener urip saka kraton zaman edan saya suwe karuan edan carene ora keduman gede cilik tua enom sabaran-baran urip bingung golek sandang pangan kosumala uripku ing mandiri
zaman edan, zaman edan suwi karuan. hey, Kumang gede cilik tua enom saparang-parang. urip bingung, Golek kandang pangan Kosukalah uripku Matiki Benar sing dikawe Gusti Zaman akhir kahanan amedeni Kula pasrah sumendem ring Gusti Kula pasrah sumendem ring Gusti Kula pasrah. Saya percaya bahwa orang yang mengandalkan Tuhan diberkati dan dipelihara oleh Tuhan. Sebabnya pagi hari ini Bapak Ibu dikasih Tuhan, monggo kita semende datang Gusti Yesus. Amin. Mari sama-sama katakan, kula pasrah. Sama-sama, sumendem ring Gusti. Mulai bagian lagi kita. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Sebentar kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang sebentar sampaikan oleh hambanya. Saya percaya manusia hidup bukan dari roti, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah yang sebentar disampaikan oleh hambanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, kekudusanmu Bapa penuhiku, ku rindu selalu diam dalam baitmu, menikmati kasih anugerahmu. Haleluya, terima kasih. Saat indah berhadapan denganmu, kami mau pandang wajahmu Tuhan, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa dalam pelukanmu, menikmati kasih
kasih dan indahnya hadirat. Mari sama-sama katakan hadiratmu Tuhan. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Kami rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih. Mari sekali lagi lebih sungguh-sungguh katakan hadiratmu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kudusan-Mu Bapa, kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Kami rindu Tuhan, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih. Anugerah Menikmati kasih-Mu Tuhan. menikmati kasih. Anugerah Menikmati kasih anugerah-Mu. menikmati kasih. Anugerah-Mu. Haleluya. Haleluya. Mari angkat suaramu disembah Dia. Anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur padamu. Haleluya. Kami percaya Engkau berada di tengah-tengah kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih anugerah-Mu, untuk rahmat-Mu yang selalu baru setiap hari buat kami. Terima kasih untuk kemurahan Tuhan atas hidup kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami mengucapkan syukur dan terima kasih. Sekalipun kami berada dalam ibadah online, kami percaya Engkau senantiasa memberkati kami. Dan kami percaya dimanapun Engkau ditinggikan, Engkau pasti berada di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Bapak untuk pagi hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah pengurapan-Mu turun atas kami. Berbicaralah ya Bapak, karena kami semua siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Kita berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Baik, selamat pagi, shalom. Saya percaya sekalipun kita ibadah secara online, tapi tidak menyurutkan hasrat kita
untuk selalu menyembah Tuhan, untuk selalu meninggikan nama Tuhan. Amin, saudara-saudara. Pada pagi hari ini firman Tuhan saya beri tema From Zero to Hero, saudara. Kita buka Hakim-Hakim 11 ayat 1 sampai 3. Hakim-Hakim 11 ayat 1 sampai 3. Ya, tema pagi hari ini saya beri tema From Zero to Hero. Dari nol atau dari tidak ada apa-apanya menjadi pahlawan. Hakim-Hakim 11 ayat 1 sampai 3. Kita akan belajar firman Tuhan dari Hakim-Hakim pasal 11 ini, saudara-saudara. Dan kita baca bersama-sama. Hakim-Hakim 11 ayat 1 sampai 3. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Adapun Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead. Juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta. Katanya kepadanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain. Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Top. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Saudara-saudara, Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa ada seorang yang bernama Yefta yang memiliki masa lalu yang suram, masa lalu yang kelam. Ayahnya bernama Gilead. Gilead adalah pahlawan Israel yang gagah perkasa. Tetapi satu kali Gilead pergi jajan. Bukan jajan cilok, bukan saudara-saudara ya, atau jajan tahu pong, saudara. Tapi jajan menghampiri perempuan sundal atau pelacur. Lalu Gilead ini berhubungan seks dengan pelacur itu. Pelacur itu hamil dan melahirkan seorang anak yang bernama Yefta, saudara. Jadi Yefta adalah anak di luar nikah, ya, anak seorang pelacur. Kalau dengan bahasa sekarang anak haram lah, saudara-saudara. Nah, saudara, dan ketika anak-anak dari istri yang sah mengetahui hal ini, maka Yefta dibenci, ditolak, bahkan diusir di tengah-tengah kaum keluarganya. Saudara, dan tentu penolakan ini menimbulkan luka batin yang begitu mendalam dalam diri Yefta, sehingga dia harus pergi menjadi seorang perampok, saudara. Di sini kita bisa lihat betapa bahayanya penolakan dalam diri seseorang. Apalagi penolakannya terjadi pada masa kanak-kanak, saudara. Ya, karena itu akan menorehkan luka yang dalam, menyebabkan orang-orang mengalami kehidupan yang hancur-hancuran di kemudian hari. Orang yang ditolak dari masa kecilnya, dia akan menghadapi masa depan yang penuh dengan arogansi, saudara-saudara. Saudara, saya pernah baca satu kisah tentang Adolf Hitler. Ya, dia adalah seorang yang dikenal paling kejam. Ini orangnya, saudara. Ya, dikenal paling kejam dan dia paling bertanggung jawab atas pembantaian 6 juta orang Yahudi. Nah, saudara, ayah Hitler sebetulnya adalah keturunan Yahudi, ya. Tetapi karena ayahnya ini kasar, dia suka pukul istrinya, suka aniaya mamanya Hitler di depan anaknya berkali-kali, sehingga Hitler punya kepahitan sama bapaknya ini yang keturunan orang Yahudi, saudara. Dan ketika Hitler beranjak remaja, dia juga punya pacar pertamanya. Kebetulan wanita pacar pertamanya itu adalah keturunan Yahudi, saudara. Tetapi apa? Tetapi pacarnya pertamanya itu mengecewakan dia dengan cara berselingkuh dengan orang lain. Sehingga Hitler mengalami luka batin yang begitu dalam. Ya. Nah, di tengah-tengah kegundahan hatinya, saudara-saudara, dia pergi ke seorang pelacur. Dan kebetulan pelacurnya juga keturunan Yahudi, saudara. Dan kenapa? Akibatnya ketika dia berhubungan seks dengan pelacur itu, ternyata dia tertular penyakit kelamin, saudara. Jadi Hitler sangat jengkel. Kenapa? Karena bapaknya keturunan Yahudi kasar sama mamahnya. Ketika dia remaja punya pacar keturunan Yahudi, dia ditinggalkan selingkuh, saudara-saudara. Dan
pengalaman pertamanya dia pergi ke tempat pelacuran dan pelacurnya adalah keturunan Yahudi yang akhirnya membuat dia kena penyakit kelamin, saudara-saudara. Timbul kebencian yang begitu dalam sama orang Yahudi. Jadi saudara-saudara, ketika dia dewasa, Hitler memperoleh kekuasaan yang luar biasa. Dia bantai 6 juta orang Yahudi dengan yang kita kenal dengan peristiwa Holocaust pada tahun 1944. Saudara, Yefta adalah orang seperti itu. Dia dilahirkan di dalam kepahitan, kebencian, penolakan, sehingga dia menjadi kepala perampok dan dia paling ditakuti oleh orang-orang sekitarnya. Tetapi yang menarik saudara-saudara ya, yang menarik adalah mengapa Yefta yang hidup dengan masa lalu yang kelam, ya masa lalu yang hancur-hancuran, hidupnya ternyata bisa diubah menjadi hakim atas Israel. Dia bisa menjadi pemimpin umat pilihan Allah, bahkan namanya dicatat di dalam Alkitab. Ya. Dia menjadi teladan sampai hari ini, khususnya nasarnya ya saudara-saudara yang pernah dia ucapkan kepada Allah. Nah saudara-saudara, apa yang mengubah seorang from zero to hero? Apa yang membuat sampah masyarakat seperti Yefta bisa dipakai Tuhan untuk menjadi pemimpin bangsa Israel? Ada 3 hal yang saya mau bagikan hari ini saudara-saudara. Tapi saya mau katakan kepada saudara, mungkin engkau punya masa lalu yang begitu kelam. Mungkin engkau punya masa lalu yang begitu suram. Mungkin engkau pernah ditolak sama orang-orang sekitarmu. Mungkin engkau pernah mengalami pengalaman yang begitu pahit. Engkau disakiti oleh suamimu, engkau disakiti oleh istrimu. Tapi percayalah, Allah yang kita sembah sanggup merubah kesialan menjadi keberuntungan. Amin. Allah yang kita sembah sanggup merubah kegagalan menjadi keberhasilan. Dan kalau kita menerapkan firman Allah yang kita dengar pada pagi hari ini, saya percaya saudara-saudara, keberhasilan, keberuntungan, berkat Tuhan boleh turun atas kita semua. Siapa yang setuju dengan saya? Kita berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Nah saudara, bagaimana kita memperoleh semuanya itu? Yang pertama, Yefta memulai kehidupan yang baru. Hakim-Hakim 11 ayat 4-8. Boleh ayatnya? Hakim-Hakim 11 ayat 4-8 ayatnya. Oke, saya baca buat saudara ya. Beberapa waktu kemudian Bani Amon berperang melawan orang Israel. Dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yefta dari tanah Tob. Kata mereka kepada Yefta, mari jadilah panglima kami dan biarlah kita berperang melawan Bani Amon. Tetapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead itu, bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak? Kemudian berkatalah para tua-tua Gilead kepada Yefta, memang kami datang kembali sekarang kepadamu, ikutlah kami dan berperanglah melawan Bani Amon, maka engkau akan menjadi kepala atas kami, atas seluruh penduduk Gilead. Sebelumnya gas, kurangi gas. Oke. Nah, saudara-saudara, dari ayat ini kita bisa lihat saudara-saudara, tua-tua Israel datang kepada Yefta, minta tolong ya. Karena apa? Karena bangsa Amon menyerang suku Gilead, saudara. Bangsa Amon menjajah suku Gilead. Sehingga tua-tua Israel datang kepada Yefta untuk meminta pertolongan. Respon yang wajar sebenarnya saudara-saudara yang bisa dilakukan oleh Yefta begini. Dulu ketika kamu susah, ya kamu mengusir saya. Tetapi sekarang ketika kamu yang susah, kamu kok datang minta tolong sama saya. Responnya kan wajar seperti itu saudara-saudara ya. Ya kan? Enak aja. Ya kan? Mungkin saudara pernah mengalami hal itu. Ketika saudara susah, ketika saudara gak punya duit, ketika usaha saudara belum berhasil, ya kan? Seringkali kan diremehkan sama keluargamu, diremehkan sama saudaramu, sama orang tuamu, sama anakmu, sama mertuamu, saudara-saudara, sama menantumu. Pernah saudara mengalami? Ketika belum sukses, wah kata-katanya itu nyelekit saudara-saudara ya. Tapi ketika kita mulai diangkat Tuhan, mulai usaha kita diberkati Tuhan, mulai pekerjaan kita diberkati Tuhan, itu mereka tiba-tiba datang tuh sama kita. Saudara pernah mengalami hal itu?
Ya, saya anggap saudara pernah alami ya saudara-saudara ya. Ya. Nah saudara-saudara, Yefta adalah orang yang mengalami hal semacam itu. Ya, dia bisa saja menolak. Oh sorry ya, dulu waktu saya susah, kamu ngusir saya. Sekarang ketika kamu dijajah sama Bani Amon, kamu datang minta tolong sama saya. Mestinya begitu saudara-saudara. Tetapi yang menarik saudara-saudara, hal yang bagus dari seorang perampok yang kejam yang bernama Yefta ini, dia ternyata punya hati yang mau memaafkan. Dia ternyata melupakan masa lalu. Dia bahkan rela menolong orang-orang yang telah mengecewakan dia, saudara-saudara. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena dia punya sikap yang positif, saudara. Ya, dia punya sikap yang positif. Slide-nya, gas. Oke, sikap yang positif, saudara-saudara ya. Saya yakin di dalam hatinya, di dalam batinnya dia menjerit, saudara-saudara. Aku tidak mau sepanjang hidup dikenal sebagai perampok. Aku tidak mau sepanjang hidupku dikenal sebagai seorang penjahat. Aku mau berubah. Aku mau memulai suatu kehidupan yang baru. Dan kalau aku mati, aku ingin dipandang sebagai seorang keluarga yang baik. Kalau aku mati, aku ingin dikenang sebagai seorang yang pemimpin yang dihormati. Aku tidak mau mati sebagai orang yang tidak berguna. Saudara-saudara, hati yang positif itu membuang segala perkara-perkara buruk di masa lalu. Dan bisa mengubah seorang from zero to hero. Amin saudara-saudara. Saya tidak tahu pergumulan saudara apa. Saya tidak tahu masa latar belakang saudara seperti apa. Tapi percayalah, Allah yang kita sembah adalah Allah yang sanggup mengubah hidup kita menjadi baru. Amin saudara. Manusia bisa saja ngomong begini saudara-saudara. Wah itu sih pembohong. Dari kecil, besar sampai tua pun jadi pembohong. Manusia seringkali berbicara seperti itu, ya kan? Wah itu tukang maling tuh, ya kan? Dari kecil, besar sampai tua tetap maling, tetap nipu, tetap suka judi, saudara-saudara. Manusia, ya. Bahkan ada manusia yang ngomong begini, wah itu keturunan orang nggak bener tuh. Selamanya bakal nggak jadi nggak bener tuh. Itu manusia, saudara-saudara. Tapi saya mau katakan, Yesus berbeda. Amin. Yesus sanggup merubah kita. Hidup kita menjadi baru. Amin saudara-saudara. 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara, saya baca dalam Alkitab ada banyak tokoh-tokoh besar yang punya masa lalu yang buruk. Ya, saudara ingat Paulus, hamba Tuhan yang luar biasa yang dipakai Tuhan untuk menulis 3/4 perjanjian baru, saudara-saudara. Saudara tahu siapa masa lalunya? Apa masa lalunya? Seorang penganiaya jemaat, saudara. Bahkan Stefanus mati atas ACC dia. Ya kan? Saudara tahu siapa orang yang dipakai untuk menginjili orang-orang Samaria? Sehingga orang-orang Samaria berbondong-bondong datang kepada Yesus. Siapa dia? Seorang pelacur, saudara. Yang sudah 5 kali bersuami. Dan ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia sedang kumpul kebo sama suami orang. Saudara ingat siapa yang membagi-bagikan hartanya kepada orang Israel dan membagikan 4 kali lipat apa yang sudah diperasnya? Siapa? Sakius, pemungut cukai yang egois. Saya percaya saudara-saudara, perjumpaan pribadi dengan Yesus mengubah sejarah hidup manusia menjadi baru. Amin. Perjumpaan kita dengan Yesus membuat hidup kita tidak akan pernah sama lagi. Saudara, di Amerika Serikat saya teringat ada kisah seorang gadis yang masih usia anak-anak. Dia diperkosa berkali-kali sama ayah kandungnya sendiri. Ya. Masih anak-anak saudara-saudara. Sehingga timbul penolakan di dalam dirinya. Timbul goresan luka yang mendalam di dalam hatinya saudara-saudara. Ketika dia beranjak remaja, dia pacaran sama pacar pertamanya. Dan dia ngajak pacar pertamanya ini untuk menikah. Menikah muda. Dengan harapan apa? Dengan harapan suaminya kelak bisa menggantikan figur ayahnya. Ayah kandungnya yang sudah berkali-kali memperkosa dia, saudara-saudara. Dan bisa menjadi pelindungnya. Tetapi tak disangka, tak diharap. Pernikahannya pun sebentar dan berakhir dengan perceraian. Wanita ini stres, depresi. Dan dia mengalami kekosongan di dalam hatinya, saudara-saudara. Di dalam jiwanya. Sampai satu kali dia berpikir, aku tidak mau mati dikenang sebagai pribadi yang sia-sia.
Aku tidak mau mati dikenang sebagai pribadi yang tidak berguna. Aku ingin dikenal sebagai orang yang baik, orang yang berjasa, orang yang melayani Tuhan, saudara. Inilah titik awal pertobatannya. Dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Dia mengaku dosanya dengan sungguh-sungguh, saudara-saudara. Dia memulai pertobatannya itu. Dan akhirnya dia sekarang menjadi pengkhotbah paling terkenal di Amerika Serikat. Pengkhotbah wanita. Siapa dia? Dia adalah Joyce Meyer. Ini orangnya, saudara. Ya. Yang menariknya Bapak Ibu Saudara sekalian, pada akhirnya ayahnya yang memperkosa dia sejak kecil itu dimenangkan melalui pelayanan Joyce Meyer. Dan Joyce Meyer sendiri yang membaptis ayah kandungnya yang telah memperkosanya sejak kecil. Saudara-saudara, Allah sanggup merubah kegagalan menjadi keberhasilan, amin. Allah sanggup merubah Yefta, anak seorang pelacur, menjadi pemimpin Israel yang gagah perkasa. Saudara, kita mau dikenang sebagai apa? Sebagai pribadi yang hancur-hancuran? Atau pribadi yang berguna? Pribadi yang menjadi berkat bagi orang lain? Itu tergantung keputusan saudara hari ini. Ya saudara-saudara ya. Mungkin engkau pernah mengalami kegagalan. Mungkin engkau pernah mengalami masa lalu yang buruk. Masa lalu yang sulam. Tapi hari ini bertobatlah saudara-saudara. Lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan kepada orang-orang yang mungkin telah mengecewakanmu di masa lalumu, saudara-saudara. Dan kita mau melangkah kepada suatu kehidupan yang baru. Dan dikenang sebagai orang yang hidup takut akan Tuhan, amin. Engkau lupakan masa lalumu dan percayalah Tuhan akan memberikan masa depanmu yang penuh dengan harapan. Saudara percaya Tuhan Yesus sanggup melakukan hal ini? Kita berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, yang mengubah seorang Yefta, anak pelacur, seorang perampok menjadi hakim Israel. Apa yang bisa mengubah seorang from zero to hero adalah karena Yefta meminta pertolongan Tuhan. Hakim-Hakim 11 ayat 11 tadi dikatakan, maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead, lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu di hadapan Tuhan di Mispa, saudara. Yang pertama dia memulai lembaran yang baru dalam hidupnya. Yang kedua dia meminta pertolongan Tuhan, saudara. Nah, waktu Yefta diangkat menjadi pemimpin bangsa Israel, ya, suku Gilead, saudara-saudara, dia sadar keterbatasan dan kelemahannya. Dan dia pun sadar bahwa sejarah mencatat kemenangan-kemenangan bangsa Israel itu mutlak 100% diraih dari berkat Tuhan. Sehingga dia tidak mau menonjolkan diri sebagai pemimpin perampok, saudara-saudara. Dia menyerahkan, mengandalkan Tuhan, dia melibatkan Allah, dia datang kepada Allah di dalam doa. Saudara, dan apa akibatnya ketika Yefta berdoa? Ayat 29. Ya. Ayat 29 masih di Hakim-Hakim 11, saudara-saudara. Di situ dikatakan apa? Lalu roh Tuhan menghinggapi Yefta. Ia berjalan melalui daerah Gilead dan daerah Manasye, kemudian melalui Mispa di Gilead, dan dari Mispa di Gilead ia berjalan terus ke daerah Bani Amon. Ketika seorang berdoa seperti yang dilakukan oleh Yefta, Roh Kudus akan turun, saudara. Dan ketika Roh Kudus turun, dia memberikan kemampuan yang supranatural untuk kita melakukan apa yang sebetulnya tidak bisa kita lakukan. Ya, saya teringat ada seorang yang bernama Simpson. Simpson adalah orang yang biasa, sederhana, saudara-saudara. Tapi ketika Roh Kudus hinggap atas hidupnya, dia menjadi seorang yang luar biasa, yang punya kekuatan supranatural, saudara-saudara. Ketika Roh Kudus turun atas hidup Simpson, maka dia merobek mulut singa dengan tangan kosong. Ketika Roh Kudus hinggap atas Simpson, dia memanggul pintu gerbang kota Gaza. Ketika Roh Kudus hinggap atas Simpson, dia merobohkan tiang-tiang tempat pertemuan di mana 3.000 orang Filistin meninggal dunia, saudara. Nah, saudara, apa yang menyebabkan Yefta, apa yang menyebabkan Simpson, dan apa yang menyebabkan kita bisa melakukan perkara-perkara yang luar biasa? Oleh karena kuasa
Roh Kudus. Melalui apa? Melalui doa, saudara. Amin. Dalam 1 Tawarik 4, 1 Tawarik 4 ayat 9 sampai 10, kita juga melihat ada seorang yang diramalkan akan mengalami kegagalan, tetapi karena dia punya doa yang besar sehingga dia berhasil. 1 Tawarik 4 ayat 9 sampai 10, di situ dikatakan, Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Allah Israel katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah apa? Allah mengabulkan permintaannya itu. Saudara, Yabes juga diramalkan akan menjadi orang yang gagal. Nama Yabes itu, sebenarnya Yabes itu bukan nama, saudara-saudara, tapi artinya itu sakit, bad luck, sial, saudara. Ya. Tetapi karena dia mengucapkan doa dengan segenap hati, maka Tuhan mengabulkan permohonannya. Amin, saudara-saudara. Dari kisah Yabes ini kita bisa tahu bahwa Allah sanggup merubah kegagalan menjadi keberhasilan. Allah sanggup merubah kesialan, kesakitan menjadi keberuntungan. Amin. Itu sebabnya saudara-saudara, libatkan Tuhan dalam doa. Amin. Ya, sehingga kita mengalami kuasa Tuhan dalam hidup kita. Tapi bukan hanya doa, Yefta juga meminta pertolongan Allah dengan cara bernasar, saudara. Ya, Hakim-Hakim 11 ayat 30 sampai 31. Hakim-Hakim 11 ayat 30 sampai 31. Lalu bernasarlah Yefta kepada Tuhan katanya, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Saudara, dia bernasar. Nasar artinya janji setia, sumpah setia kepada Tuhan, saudara-saudara. Ya, janji setia, sumpah setia yang akan dilaksanakan jika Tuhan mengabulkan doa kita. Dan orang yang bernasar adalah orang yang menunjukkan keseriusan hatinya, saudara-saudara. Ya, ketika kita serius sama Tuhan, maka Tuhan juga serius sama kita. Nah, salah satu tokoh Alkitab yang bernasar adalah Hana. Hana adalah orang yang mandul, tidak punya anak, tapi satu kali dia bernasar sama Tuhan dan Tuhan mengabulkan. Akhirnya dia mempunyai anak yang diberi nama Samuel. Samuel itu artinya yang diberi dari Tuhan, saudara-saudara. Sehingga Samuel tadi diberikan nasar bahwa ketika Hana punya anak akan dipersembahkan sebagai hamba Tuhan. Dan ditepati oleh Hana. Tetapi Tuhan tidak meninggalkan Hana sendirian, saudara-saudara. Tuhan memberikan 5 anak lagi sehingga Hana mempunyai 6 orang anak termasuk Samuel. Saudara-saudara, saya yakin kalau kita bernasar kepada Tuhan, ada berkat yang Tuhan berikan secara khusus buat kita. Ya, kalau selama ini engkau mengalami kesialan, kegagalan, ketidakberhasilan, mulailah bernasar, saudara-saudara. Mulailah berjanji dengan Tuhan. Karena nasar adalah tanda serius kita dengan Tuhan. Ya, kalau engkau berjanji kepada Tuhan, kalau engkau bernasar kepada Tuhan, lihat ada percepatan pengabulan doa yang engkau mohonkan kepada Tuhan. Amin, saudara-saudara. Ya, tapi jangan cuma janji doang, saudara-saudara ya. Kadang-kadang namanya manusia, engkau yang berjanji, engkau pula yang mengingkari, saudara-saudara ya. Sudah janji sama Tuhan, Tuhan, kalau Tuhan sembuhkan penyakitku, aku mau jadi hamba Tuhan, aku mau melayani Tuhan seumur hidupku. Bener aja, saudara. Pas sembuh, gak pernah nongol tuh di gereja. Ya kan? Tuhan, aku ini lagi bangkrut Tuhan, berkati aku berlimpah-limpah Tuhan. Tuhan kabulkan. Nasarnya apa? Janjinya apa? Mau jadi pelayan Tuhan, mau nyumbang mobil buat gereja. Buat antar jemput jemaat, buat besuk. Ya kan? Ketika diberkati luar biasa, boro-boro mobilnya saudara-saudara, rodanya aja gak pernah nyampe di gereja. Ya kan? Ya. Saya mau katakan saudara-saudara, mungkin saudara lupa janji sama Tuhan.
Tapi Tuhan gak pernah lupa loh sama janji saudara. Betul? Karena Tuhan bukanlah manusia, saudara-saudara ya. Nah, manusia memang suka lupa, saudara-saudara. Tapi Yefta menepati janjinya. Waktu Yefta menang dan orang Amon dikalahkan, ketika dia pulang, yang dia harapkan tuh ketemu ayamnya, ya toh, yang menyambut dia pertama kali, lembunya, dombanya, ternyata anak perempuannya, saudara-saudara. Tapi Alkitab mengatakan apa? Yefta menepati janjinya, saudara-saudara. Nah, Tuhan bisa mengubah kegagalan kita menjadi keberhasilan. Ya, kalau kita bertekad mau memulai hidup yang baru, yang kedua seperti Yefta, kita mau mengandalkan Allah di dalam doa dan bernasar, saudara-saudara. Jadi saya sarankan kepada saudara-saudara, doa itu yang spesifik. Ya, jangan doa-doa yang umum, saudara-saudara. Tuhan berkati aku, jangan saudara-saudara. Tuhan berkati aku dengan ngomong, ya kok, rumah di mana? Bilang sama Tuhan, ya kan? Kamarnya 3, ada kolam renangnya, bilang sama Tuhan, saudara-saudara ya. Ya, tapi jangan diborong semua, itu namanya serakah, ya. Ya, pengen mobil warna apa, ya kan? Ya, engkau akan tahu Tuhan jawab atau tidak, gitu saudara-saudara ya. Ya, dengan spesifik engkau akan tahu bahwa Tuhan mengabulkan doamu atau tidak. Nah, yang ketiga, apa yang menyebabkan Yefta mengalami perubahan yang radikal dalam hidupnya? From zero to hero. Tadi yang pertama karena dia memulai kehidupan yang baru. Yang kedua karena dia meminta pertolongan kepada Tuhan. Yang ketiga dia mengatasi pergumulan dengan tekun. Ya saudara-saudara ya. Lihat Hakim-Hakim 11 ayat 32 sampai 33. Hakim-Hakim 11 ayat 32 sampai 33. Kemudian Yefta berjalan terus untuk berperang melawan Bani Amon dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangannya. Ia menimbulkan kekalahan yang amat besar di antara mereka, mulai dari Arur sampai dekat Minit. Berapa kota? 20 kota banyaknya dan sampai ke Abel Keramim, sehingga Bani Amon itu ditundukkan di depan orang Israel. Setelah Yefta berdoa kepada Allah, apa yang dia lakukan? Dia berjuang ya untuk mengalahkan musuh-musuhnya, orang-orang Bani Amon, saudara-saudara. Pertanyaan saya, apakah dia cukup berperang sekali untuk mengalahkan Bani Amon? Ya atau tidak? Tidak. Tadi berapa kali? 20 kali, saudara-saudara. 1 kota dia kalahkan, 2 kota dia kalahkan, sampai selesai, saudara-saudara. 1 kota, 2 kota, 3 kota, 4 kota, 5 kota, 6 kota. Ngomong aja capek, saudara-saudara. Apalagi perangnya, ya kan? 20 kota menunjukkan apa? Bahwa Yefta mengatasi pergumulan dengan tekun. 1 persatu dia selesaikan, saudara-saudara. Ya, bukankah masalah dalam hidup kita juga seperti 20 kota Amon ini, saudara-saudara? 1 masalah belum selesai, datang lagi masalah yang lain. 1 masalah belum selesai, datang lagi masalah yang lain, saudara-saudara. Hadapi, amin. Maju terus, saudara-saudara. Hadapi, walaupun tantangan pergumulan datang bertubi-tubi, tetap maju. Amin. Tetap maju. Maju tak gentar, saudara. Sebab orang gentar tidak pernah maju. Betul, saudara? Ya, keuletan, ketekunan adalah kunci keberhasilan. Orang yang berhasil tidak akan menyerah, karena orang yang menyerah tidak akan pernah berhasil. Ya. Albert Einstein, saudara-saudara, pernah berkata, keberhasilan itu 2% inspirasi, tapi 98% keringat atau ketekunan, saudara ya. Ya, misalnya saudara mulai usaha, 3 bulan, buka usaha baru, ya kan? Gak rame, gak laku, ditutup. Waduh, ganti usaha lain. 4 bulan, gak laku, gak rame, ditutup. Tutup terus, kapan ramenya, saudara-saudara ya? Ya, maju terus, hadapi saudara-saudara. Ya, apapun harus ditekuni, amin. Ya, Indonesia punya maestro bulu tangkis yang sangat terkenal. Ya, dia Rudy Hartono namanya, saudara-saudara. Dia juara All England 8 kali dan sampai sekarang belum ada yang bisa memecahkan rekornya. Nah, hal yang menarik, saudara-saudara, ketika pada tahun 1970-an dia di semifinal melawan Stuart Johnson, ya.
musuh bebuyutannya dari Swedia. Ketika semifinal terakhir, saudara-saudara, pertama Rudi Hartono sudah kalah 15-4 kalau nggak salah. Dan ke set kedua, Rudi Hartono kalah 8-1, saudara. Lalu karena rubber set dibalik. Jadi Rudi Hartono ganti tempat, kan dulu kan bulu tangkis gamenya 15, saudara-saudara ya. Paling tepat, ketinggalan 14-2, saudara-saudara. Jadi musuhnya Storm Johnson ini 14, satu lagi game point ya. Sedangkan Rudi Hartono masih 2, saudara-saudara. Wah, pada saat itu penonton sudah lemas. Pada saat itu kalau nggak salah presidennya Pak Harto, ya Pak Presiden Soeharto, dia melihat, ini sudah pasti kalah deh. Dia matikan TV-nya, dia tidur, saudara-saudara. Sementara di stadion lemes semua penontonnya. Lalu Rudi Hartono ini ngomong gini, saudara-saudara. Boleh teksnya? Oke. Aku ingin satu angka saja. Ya. Aku ingin satu angka saja. Dia santai aja, saudara-saudara. Dia nggak kayak 14-2 skornya, kayak 0-0. Dia mulai serve. 14-3, dia menang. 14-4, 14-5, 14-6, saudara-saudara. Nggak bisa langsung 14-10, nggak bisa, saudara-saudara. Harus satu-satu ya. 14-6, 14-7, mulai itu. 14-8, 14-9, 14-10, 14-11. Itu penonton mulai sorak-sorai, saudara-saudara. Wah, mulai bangkit semua. 14-13, 14 sama. Jus, saudara, jus 3 ya kan. Mulai nyalip. 14-15, 14-16 dan akhirnya Rudi Hartono mengalahkan dia, saudara-saudara. Itu setelah pertandingan itu, Storm Johnson banting raket, langsung dia mengadakan konferensi pers. Mulai hari itu dia berhenti, gantung raket, saudara. Ya. Kenapa Rudi Hartono mengalami kesuksesan yang luar biasa? Karena ketekunan. Amin. Dia berhasil. Dia katakan apa? Aku ingin satu angka saja. Step by step. Kalau saudara ada pergumulan, ada masalah, selesaikan saudara, satu persatu. Jangan semuanya nggak selesai ya saudara, satu persatu. Ya. Kuncinya apa? Keuletan. Kuncinya apa? Ketekunan. Amin. Saya nggak tahu permasalahan saudara apa, tapi saya percaya Allah yang kita sembah, Allah yang sanggup memulai kita kehidupan yang baru. Amin. Allah yang kita mintai pertolongan dengan doa dan bernasar. Allah yang akan membantu kita, menolong kita untuk meraih keberhasilan. Dan kita jangan lupa kita harus juga berjuang sampai keberhasilan berkat Tuhan juga turun atas kita. Amin. Saya undang pemain musik. Kita naikkan pujian, Yesus Tuhan mulialah namanya. Yesus Allahku besar kasih-Nya. Kita responi firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita imani pujian ini saudara-saudara. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Katakan dengan segenap hatimu. Dia sanggup. Yesus sanggup. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup.
memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Biarkan musik saja mengiringi perlahan-lahan. Saudara-saudara, saya tidak tahu masa lalu saudara seperti apa. Saya tidak tahu latar belakang saudara seperti apa. Mungkin saudara pernah ditolak ketika engkau kecil. Mungkin saudara pernah dikecewakan. Mungkin saudara pernah mengalami kegagalan yang begitu luar biasa. Mungkin ada kepahitan yang terus melanda engkau seumur hidupmu. Saya mau katakan hari ini, lepaskan pengampunan saudara-saudara. Allah yang kita sembah adalah Allah yang sanggup mengubah hidup kita menjadi baru. Allah yang kita sembah, Allah yang sanggup menolong kita. Dan ketika engkau diperbaharui oleh Tuhan, dan ketika engkau berdoa kepada Tuhan, bernasarlah juga kepada Tuhan. Setelah engkau berdoa dan bernasar, berjuanglah bersama Tuhan. Karena saya percaya, ketika engkau berjuang bersama Tuhan, maka Tuhan akan memberikan berkat, kesuksesan, keberuntungan atas hidupmu. Pada pagi hari ini siapa mau berkata, Tuhan, aku percaya Engkau sanggup melakukan segala perkara. Katakan dengan perlahan-lahan, sanggup, Yesus sanggup. Katakan dengan imanmu, melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup. Katakan di hadapan Tuhan pagi hari ini, Yesus sanggup. minta Yesus melakukan segala perkara. Melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Dia sanggup, Dia sanggup. Yesus sanggup, Dia sanggup. Haleluya, Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah Engkau sampaikan pada pagi hari ini. Engkau juga mendengar doa yang dipanjatkan oleh anak-anak-Mu hari ini. Dan biarlah hati kami berkenan kepadamu. Engkau menguduskan hidup kami, supaya permintaan kami bukan permintaan daging, tapi permintaan yang sesuai dengan kehendak Allah. Karena tujuan dan motivasi kami untuk kemuliaan Allah. Dan kami bernasar, kami akan memuliakan Allah dengan keberhasilan yang kami dapatkan. Bukan untuk menepuk dada kami dengan bangga, tapi untuk menyanjung Yesus yang telah mengubah hidup kami from zero to hero. Allah yang telah mengubah Yefta adalah Allah yang sama yang sanggup mengubah hidup kami. Dan biarlah kami memulai lembaran yang baru. Memulai hari ini kami mengandalkan Tuhan di dalam doa dan nasar kami. Dan kami sungguh mau menghadapi setiap tantangan dengan tekun. Dan bersama Tuhan kami akan lakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Karena Engkau sendiri yang akan menginjak-injak para lawan kami. Tuhan, sucikan pikiran hati kami, perkataan dan motivasi kami ya Bapa, dan bahkan kelakuan kami, supaya setelah ibadah ini kami percaya ada penyertaan Tuhan yang tidak pernah beranjak dari kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah
buat Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita sudah diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Mari pagi hari ini kita akhiri ibadah kita dan kita percaya Bapak Ibu pulang di tempat ini pasti semua diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Tuhan, amin. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Tuntun bimbing setiap kami untuk kami mengandalkan Kau, untuk kami mengutamakan Kau di atas segala-galanya dalam hidup kami Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, kami tetap mau berjuang di dalam pekerjaan kami, di dalam pelayanan kami, dalam kehidupan kami bersama dengan Kau. Karena Kau yang dahsyat, Kau yang luar biasa di dalam hidup kami Tuhan. Korala pase kiri-kira para pase. Kau luar biasa. Inama se kiri-kira para pase. Korala pase kiri-kira para pase. Korala pase kiri-kira para pase, kiri-kira para pase. Orala mase kiri-kira para pase. Orala mase kiri-kira para pase, kiri-kira. Orala pase kiri-kira para pase, kiri-kira. Irala mase kiri-kira para pase, kiri-kira. Orala mase kiri-kira para pase. Irala pase kiri-kira para pase, kiri-kira. Mari kita sembah Dia, Raja di atas segala, Tuhan di atas segala Tuhan. Orala pasi kiri kina para pasi kiri. Tuhan, kami mau dari zero, from zero to hero Tuhan, di dalam Kau, di dalam kehidupan kami. Karena Kau yang menjanjikan buat setiap kami. Kami lebih dari seorang pemenang di dalam Kau. Kami percaya kuat kuasa dan otoritas-Mu menyertai kami anak-anak-Mu Tuhan. Untuk kami boleh melakukan bagian kami. Dan biar apapun yang kami lakukan boleh memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Saya ajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama. Dan mari kita bersama-sama angkat tangan kita kepada Tuhan. Tuhan, kami serahkan semua sidang jemaat di dalam kuat kuasa-Mu. Diberkatilah mereka, diberkatilah kesehatan mereka, diberkatilah keluarga mereka, diberkatilah usaha pekerjaan mereka. Apapun yang mereka lakukan, kami percaya Tuhan, Kau membuat berhasil dan nama Tuhan dipermuliakan. Dan terimalah kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai hidup kita sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Buat setiap saudara yang sudah menerima janji Allah, kita sama-sama katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.